Oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Tertri Channel. Apa kabar sahabat Pioneers dimanapun Anda berada saat ini? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan selalu, baik itu keluarga, saudara, dan apapun profesi Anda. Semoga hari ini dan seterusnya diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut kepercayaan agama masing-masing. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas lagi Pi Network atau Pi Network. Ya, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita sudah menyaksikan, sudah tahu ya, sama-sama tahu bahwa mining crypto di handphone itu sudah banyak sekali ya. Dan kemudian sudah banyak sekali proyeknya yang sukses dan sudah menolong ribuan orang, bahkan jutaan orang dari mendapatkan uang hanya modal klik-klik saja. Dan untuk melalui proses itu, ya kita bisa lihat ya dari proses mining yang cukup panjang. Seperti Pi Network sampai hari ini belum juga bisa dicairkan ke rupiah tentunya. Nah, berkaitan dengan mencairkan ke rupiah, sekali lagi ya, kita ngobrol santai dulu, ngomongin tentang Pi Network dan kita akan bandingkan dengan project-project yang sudah kita nikmati hasilnya seperti Core, Eviv, dan saat ini menyusul yaitu adalah Ice Network. Semua itu sudah menjadi beras dan itu fix, bukan bohongan. Hanya klik-klik saja 24 jam sekali dari handphone itu bisa ngasilin duit dan juga bisa buat pamer-pameran tetanggamu. Pertanyaannya, Pi Network hari ini apa yang akan kita pamerkan? Apakah Pi Network kita perlu memamerkan harganya yang 4,7 M itu? Sementara Core Team tidak pernah menyampaikan harga yang sebenarnya. Dan sudah kita analisa di konten-konten saya sebelumnya, kalau melihat dari harga pasar bursa cryptocurrency, baik itu dari exchange dunia, dari mulai Huobi, Binance, kemudian Atlantis yang gila-gilaan, ya kan? Kenapa saya bilang gila-gilaan? Karena berbeda dengan exchange-exchange yang lainnya, memberikan harga Pi Network sampai $30.000. Itu sesuai dengan yang ada di exchange Atlantis khususnya. Entah itu kebetulan atau memang disengaja hanya untuk mencari viewer atau user untuk meningkatkan traffic sebuah exchange tersebut. Ya jelas dong, otomatis kalau exchange tersebut mempromosikan pengguna yang banyak yang memakai aplikasi itu, otomatis kalau dia promosikan koin yang dipakai oleh user yang banyak tadi, exchange mereka dikunjungi oleh jutaan orang. Dan otomatis orang tersebut akan mendownload aplikasi atau exchange tersebut yang mempromosikan koin tersebut. Entah itu hanya sebuah iming-iming saja atau memang benar-benar harganya $30.000. Dan bagaimana kesepakatan GCV yang 4,7 M itu, apakah bisa tercapai? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya sih nggak skeptis ya, sekali lagi ya, saya tetap semangat klik tanda petir Pi Network. Tapi menurut saya, kalau Anda bertanya, terus menurut Abang apakah harga 4,7 M gimana Bang? Abang setuju? Oh jelas saya setuju. Jangankan 4,7 M, 1 triliun pun semua orang pasti setuju. Benar nggak? Hari gini siapa yang nggak butuh duit? Hari gini siapa yang nggak butuh duit? Sekali lagi, hari gini siapa yang nggak butuh duit? Pertanyaannya, uang dari mana? Ya, bingung juga kan kalian jawabnya. Nah, jadi guys, kita akan kulas bagaimana sih kok kita ini main kripto bisa dapat cuan, bisa jadi duit, ya kan? Sekali lagi ya guys ya, jangan skeptis dengan project yang lainnya. Pi Network bukan satu-satunya. Terbukalah kalian. Ingatlah, ada core yang sudah cuan, yang menurut kalian dulu itu nggak akan cuan, ternyata core lebih duluan cuan.
disusul lagi Eviv, udah cuan juga, dan sekarang menyusul Ice Network. Pi Network belum cuan juga. Nah, ini kalau didengar pioner ya, saya kan pioner juga. Coba Anda lihat video-video saya. Pertama kali juga saya mempromosikan Pi Network, dan itu udah 4 tahun yang lalu. Jadi saya ini bukan pemain kripto kemarin sore. Bukan klik tanda petir kemarin baru bikin konten Pi Network terbaru hari ini, Pi Network terbaru hari ini. Bukan. Yang hanya membuat konten-konten video iming-iming, sebuah video kopdar lah, video yang bukan dari core team lah, dan itu viewernya banyak banget loh. Ya, sekali lagi ya teman-teman, ya itu hanya YouTuber, bukan pioner, bukan memberi edukasi yang sebenarnya, hanya konten-konten hoax yang disuguhkan. Sehingganya melihat konten atau konten kreator yang lain atau YouTuber yang lain memberikan edukasi yang apa adanya, itu dianggap skeptis. Ingatlah teman-teman, kita sama-sama pioner. Kita hari ini sudah menyaksikan koin-koin yang sudah listing di exchange, itulah yang benar-benar bisa kita manfaatkan, yang benar-benar sudah kita bisa rasakan dan jadi uang. Pertanyaannya, banyak yang menjegal nih dengan perkataan saya. Pi Network itu nggak perlu listing di exchange. Hey guys, halo mas bro, kalau Pi Network itu nggak listing di exchange, terus kita mau nikmatin hasilnya dari mana? Sekarang analogi begini, bukan analogi, kita berpikir warasnya saja. Logika, ya logika. Ini kalau saya bicara seperti ini, pasti disangkanya, ah bang kamu kecewa kan karena belum migrasi koinnya. Alah bang kamu kecewa kan karena belum bisa menikmati hasil dari Pi Network. Halo teman-teman, 4 tahun loh kalau kita ngandelin Pi Network, kita nggak makan sehari aja itu laparnya nggak ketulungan. Apalagi yang punya penyakit mah, telat makan perutnya sakit. Kalau 4 tahun kita nggak kerja yang lainnya, kita nggak punya pekerjaan, ya wassalam dong riwayat kita. Hidup kita wassalam dong kalau kita hanya ngandelin Pi Network. Bener nggak? Nah, jadi pioner ini bukan pengangguran semua. Nggak semua pioner ini itu pengangguran. Semua punya pekerjaan masing-masing. Maka tetaplah jalankan pekerjaan kita masing-masing sambil iseng-iseng klik tanda petir 24 jam sekali. Nah, saya akan bahas terkait dengan Pi Network yang katanya nggak listing di exchange. Nanti saya akan bahas datanya. Kalian bisa scroll atau kalian bisa kunjungi web resmi dari Pi Network atau blog resminya, yaitu di mindpi.com. Di bagian itu atau di aplikasi kalian, ya, di bagian menu TOS. Ya, TOS itu singkatan dari Terms of Service, atau ya kalau bahasa Indonesianya adalah syarat bukan syarat. Kalau di bahasa Indonesianya yaitu syarat dan ketentuan. Dalam sebuah aturan perusahaan, baik itu perusahaan apapun termasuk Pi Network, itu harus ada syarat dan ketentuannya. Nah, kita sudah tahu, sama-sama tahu pendiri munculnya pertama kali kripto yaitu Bitcoin. Kemudian disusun koin kedua yaitu Ethereum. Kedua, Bitcoin dan Ethereum ini kita sama-sama tahu yaitu sesuai di pasar bursa cryptocurrency harganya fluktuatif. Artinya sangat bisa jadi ke atas, bisa jadi tinggi, bisa jadi rendah. Itu sangat peningkatannya itu sangat cepat sekali, turunnya juga cepat sekali. Nah, Pi Network itu menyadari itu dan kita setuju. Kalian bisa baca di Terms of Service-nya, ya. Di sana kalian menyadari Ethereum itu bisa jadi harganya tinggi dan juga turunnya, anjloknya juga bisa mengejutkan. Sama dengan Pi Network. Nantinya Pi Network juga seperti itu, harus listing di bursa cryptocurrency. Loh, kalau nggak listing gimana kita mau jadiin duit gitu loh. Sedangkan di Indonesia aset kripto ya atau cryptocurrency, mata uang kripto itu hanya diakui sebagai aset, nggak boleh digunakan untuk alat pembayaran.
Para YouTuber nih, konten kreator yang hanya mencari viewer aja, saya nggak iri dengan viewer Anda, enggak ya. Ngapain iri dengan konten hoax? Kalau Anda berbicara ya, khususnya konten kreator nih yang ngasih edukasi sesat. Kalau Anda berbicara Pi Network itu untuk alat bayar, ya di take down dong oleh pemerintah. Terus rupiah mau dikemanain? Terus Anda bilang Pi Network adalah mata uang global. Emang semua negara menerima koin kripto? Emang semua negara sudah menerima koin kripto? Kan enggak. Terus abang kok ngomong kayak gitu? Berarti abang nggak setuju dengan Pi Network dong menjadi mata uang global? Setuju. Tapi kan itu kan butuh proses yang sangat panjang. Setuju. Oh, saya setuju banget kalau misalkan Pi Network itu harganya 4,7 M. Saya setuju. Kan tadi sudah saya bilang 1 triliun pun saya setuju. Tapi realistis nggak? Enggak dong. Enggak lah, nggak mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin terjadi kalau mungkin beberapa tahun yang akan datang. Bisa jadi 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang. Keburu tuwir kalian ya kan? Oke, intermezzo saja. Jadi saya bikin konten ini untuk membandingkan. Kita belajarlah dari proyek-proyek yang sudah listing di exchange. Itulah proyek-proyek yang sebenarnya bisa kita nikmatin. Proses kripto itu begini bro. Simpelnya, sebetulnya mining di handphone itu tidak ada. Ya. Sekarang kita berpikir logis saja. Kalau mining di handphone itu ada, kenapa perusahaan-perusahaan miner, perusahaan-perusahaan yang besar itu menyiapkan alat rig mining yang speknya cukup tinggi dan itu harganya mahal? Ya udah, perusahaannya suruh mining pakai handphone aja. Nah, yang benar adalah mining di handphone itu tidak ada. Yang benar adalah airdrop. Ya, itu yang benar. Klaim airdrop. Dan sudah kita saksikan bersama. Core itu tugasnya klaim-klaim aja 24 jam sekali. EVIF klaim-klaim juga ya 24 jam sekali dan itu sudah cuan, guys. Proses mining kripto itu yang benar atau airdrop yang benar ya contoh kayak Core, EVIF dan sekarang S Network, guys. Itu sudah ada nilai walaupun sekarang harganya masih kecil, ya kan? Ya setidaknya kalau yang koinnya banyak ratusan ribu kan lumayan. Kalau misalkan satu koin 200 rupiah, kalikan aja dengan koin jumlah koin yang kita milikin. Kan alhamdulillah ada yang dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, ada yang sampai 100 juta pun pasti ada, ya kan? Nah, harusnya kripto yang benar itu ketika kita klaim di handphone kita itu yang kelihatan sungguhan proyeknya itu nggak ada iklan, guys. Kalaupun ada iklan itu ya nggak seberapa dipentingin. Nah, Pi Network ini saya menduga ya ini bukan pikiran kotor loh ya. Saya menduga, hanya praduga aja. Core Team ini memang mencari AdSense 4 tahun loh, guys, ya. Ada iklannya. Kalaupun kita nggak aktifkan iklannya tetap muncul kan gitu. Untung banyak kan developernya Nicholas. Ya tentu dong, harus kita akui AdSense di Indonesia itu memang kecil. Tapi ya kita kalikan aja lah, ya. Kita kalikan aja. Berapa? 4 tahun loh. 24 jam sekali diklik oleh 50 juta orang. Per hari itu bisa 1 M, guys, dari iklannya aja. Makanya kalaupun nggak open mainnet, Core Team atau Nicholas tetap untung. Dari iklan aja udah untung, ya kan? Itu nggak bisa kita tolak. Memang benar seperti itu. Sedangkan para konten kreator juga udah paham lah terkait dengan iklan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, guys, kalau koin kripto yang kita mining, kita sebutnya mining padahal itu airdrop. Kalau nggak listing di bursa, ini bagi kalian yang dangkal nih otaknya nih ya. Ya. Jadi kalau Pi Network itu nggak di bursa, ya kita nggak bisa jadikan uang rupiah. Nah, ini nanti dibantah lagi saya. Kan Pi Network mata uang sebagai alat bayar, ngapain harus dirupiahkan? Tolol bener. Ya, tolol. Di Indonesia ini rupiah, guys, alat pembayaran yang sah. Kalau kalian tiba-tiba ke pasar gitu ya,
beli tomat, beli baju, beli sempak gitu ya. Bang, Mas, Pak, Bu, saya mau beli ini, bayar pakai Pi ya. Emangnya yang pedagang itu pioner? Emang mau menerima koin Pi? Ya kan? Nah, kemudian ini yang harus kalian sadari nih. Kalau nggak listing di bursa, ya, oke lah kita katakan pair to pair, oke, saling kesepakatan. Berapa koin Pi satu harganya? 4,7 M. Oke, kita setuju, kita sepakat. Nah, sekarang gini guys. Misalkan saya sepakat, Anda sepakat, ya. Anda ingin menjual ke saya terima, atau saya ingin menjual ke Anda terima. Kemudian misalkan gini aja deh, saya jual ke Anda satu koin Pi 4,7 M. Oke, karena Anda nggak punya rupiah 4,7 miliar, ya. Kemudian Anda menukarkan. Oke, Bang Tori, ini mobil Alphard saya, contoh. Saya beli mobil Alphard Anda dengan koin Pi yang saya miliki, satu koin Pi. Sah secara kita berdua, guys. Secara saya dan Anda sah, karena sepakat, itu sah. Kemudian ingin saya sadarkan ke Anda, kalau saya ini tega, pasti saya akan lepas satu koin Pi dan saya ambil mobil Alphard Anda. Itu kalau saya tega, ya kan? Karena saya nggak tega, ya, maka saya nggak akan lakukan itu. Karena gini guys, seumpama Anda menerima koin Pi saya 4,7 M, kemudian Anda simpan tuh di dompet wallet Anda koin 1 Pi dari saya. Lah sedangkan kita mining aja sekarang masih bisa kok. Ngapain harus ini? Ya kan? Beli. Mau ditukar dengan barang. Hanya mobil Anda mau saya tukar dengan barang, gitu-gitu aja. Kemudian Anda menyimpannya di handphone wallet kalian, di wallet Pi browser Anda. Ya kan? Tanpa Anda sadari, di kemudian hari mobil Anda sudah saya pakai, saya jual ke orang yang benar-benar mau bayar dengan rupiah. Ya kan? Kemudian Anda hanya menyimpan koin Pi-nya saja. Terus mau dikemanakan koin Pi Anda? Coba jawab di kolom komentar. Ini logiknya aja berpikir. Terus koin Anda mau dikemanakan? Anda mau jual kembali atau Anda mau simpan aja jadi bangkai? Jadi history aja di dompet Pi browser Anda. Ayo jawab. Nah, maka solusinya Pi Network harus listing di bursa kripto. Di mana bursa kripto itu yang memanage semuanya, yang mengatur perdagangannya, pasarnya, makanya disebut dengan exchange. Ya, ditradingkan, dijual belikan, exchange yang mengatur. Ketika itu dia turunkan harganya, ada pembeli, ada yang beli, dia jual, exchange-nya jual ke pembelinya. Kemudian ada yang mau jual, dia cairkan kepada pembeli. Gitu loh. Dan harganya dia dapat keuntungan dari turun harga ataupun naiknya harga tersebut. Yang memainkan siapa? Exchange, pasar itu. Dan bursa kripto itu juga yang punya manusia, juga orang, itu sultan semua. Kalau yang menciptakan bursa kripto itu bukan sultan, maka nggak akan jalan tuh yang namanya project kripto, pertukaran di exchange tersebut. Apa yang terjadi? Bangkrut. Contohnya seperti FTX, bangkrut developernya. Kenapa? Karena banyak yang menarik, banyak yang menjual, sementara yang beli nggak ada. Apa yang terjadi? Bangkrut dong. Sampai sini paham ya? Di Indonesia harus rupiah. Maka solusi Pi Network supaya jadi duit, jadi beras, jadi apapun itu harus bisa listing di exchange. Nah, kalau Anda skeptis Pi Network nggak akan listing di exchange, ya buat apa mining? Udah hapus aja. Dan itu ketentuan itu sudah tertulis dalam Terms of Service Pi Network. Core team sudah tahu itu harus listing di bursa. Dan sekarang bursa-bursa itu sudah mulai mengadopsi, tapi belum ada izin resmi dari Nicholas Kokkalis. Belum diizinkan karena Nicholas tahu bahwa nanti kalau di bursa pasti banyak yang jual, otomatis yang punya bursa bangkrut. Maka diciptakanlah ekosistem terlebih dahulu yang banyak yang bisa menerima koin Pi. Paham ya sampai sini? Kalau belum paham silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat selalu bagi kalian. Semoga salam waras dan kalian tetap waras semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.